Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di dalam babus shalah, Hadis yang berikutnya 214 dalam urutan buku saya. Hadis yang ke-214 datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati, bahwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk salat, qala, maka Rasulullah membaca doa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila qawlihi minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri untuk salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ini doa yang Nabi baca, ya. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ila qawlihi, sampai kepada perkataan atau firman Allah Azza wa Jal, minal muslimin wa ana minal muslimin. Doa apa ini, ikhwan? Doa istiftah. Kemudian dilanjutkan lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Kemudian dilanjutkan doa tersebut, yaitu dengan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah raja yang tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali engkau. Anta rabbi, engkaulah Rabbku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ila akhirih, sampai akhir daripada doa tersebut. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin la inna dzalika fi salatil laili. Kata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian beliau memberikan keterangan, kata beliau, dalam riwayat yang lain dari riwayat Muslim ini, Nabi baca doa ini di dalam salat malam. Nabi baca doa ini dalam salat malam. Di dalam buku antum ada enggak keterangan tersebut? Yang ada yang apa? Inna dzalika fi sholatil lail. Hal itu dibaca dalam salat malam. Ada. Baik. Berkata para ulama tentang tambahan ini, mengkhususkan ungkapan Ibnu Hajar, ya, ini catatan penting dari buku ini. Ketika Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa doa ini Nabi baca di dalam sholat malam dan menisbatkan kepada Imam Muslim, kata para ulama, ya, Al-Mubarakfuri di dalam Syarah Imam Tirmidzi, atau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau juga yang lainnya, mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar lupa, salah, keliru beliau di dalam ungkapan ini. Kenapa demikian? Karena tidak ditemukan di dalam Sahih Muslim, di dalam buku-buku atau di dalam riwayat hadis ini tentang tambahan bahwa Nabi baca doa ini dalam sholat malam, mengkhususkan dalam sholat malam, ya, dengan doa ini adalah ungkapan yang keliru dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya. Maka sebagian ulama mengambil pendapat beliau ini, ya, dengan tanpa melakukan penelitian kembali, sehingga, ya, ini dikhususkan di dalam sholat malam. Padahal
kita kembalikan bahwa beliau adalah manusia, setinggi-tinggi derajat keilmuan beliau, bahwa Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya di sini bahwa Al-Imam Ibnu Hajar ulama besar, beliau seorang alim besar di zamannya. Bahkan semua mazhab ahlus sunnah meyakini akan keilmuan beliau. Namun kita mengatakan hal ini bukan dalam rangka merendahkan Imam Ibnu Hajar. Manusia adalah manusia. Siapalah kita dengan beliau. Namun ya, sebagai bentuk amanah ilmiah kita sampaikan bahwa mengkhususkan doa ini di dalam sholat malam dengan ungkapan beliau dan menisbatkan kepada Imam Muslim, hal ini tidak ditemukan di dalam Sahih Muslim. Jadi catatan, antum kasih catatan di dalam buku antum itu. Jadi mengkhususkan di dalam sholat malam itu tidak ada riwayat tersebut. Ya, ungkapan itu tidak ada. Jadi boleh antum kasih catatan ya, ini penting. Karena akan berpengaruh kepada amalan ya bagi orang-orang yang membaca buku ini ke depannya dan seterusnya. Baik, ikhwani fid din yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib adalah doa yang dikenal dengan doa apa ya ikhwan? Doa istiftah ya. Doa istiftah yaitu doa pembuka salat. Doa pembuka salat. Dan hukum daripada doa ini ya adalah mustahab. Apa itu mustahab? Ya, kata lain mustahab itu sunnah gitu ya, atau mandub. Ada mustahabun, ada sunnatun, ada mandubun. Ya, ini sinonim di dalam bahasa fikih untuk mengungkapkan sesuatu yang dianjurkan di bawah derajat kewajiban. Ada mandubun, ada masnunun sunnah, ada mustahabun. Ini bahasa para ulama. Yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya sunnah gitu ya, sunnah ya, hukumnya apa? Sunnah, sunat kata orang kita, hukumnya sunat. Itu bahasa Arab yang sudah populer di negara kita dan dibahasakan yaitu hukum di bawah derajat kewajiban, yang arti bahasa kita barangkali anjuran ya, sesuatu yang dianjurkan. Berbeda dengan ini pendapat jumhur ulama ya, bahwa hukumnya apa? Sunnah menurut jumhur ulama. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa hukum daripada doa istiftah ini? Kata beliau, kalau dalam sholat wajib hukumnya makruh. Ya, lihat ikhwan. Ya, inilah pendapat para ulama kita. Dan beginilah mereka berpendapat di dalam masalah agama ini. Berbeda, Masya Allah. Yang ini sunnah, yang ini makruh. Imam Malik mengatakan makruh. Ya, atau penganut mazhab Malikiyah, yang masyhur di dalam pendapat mazhab Malikiyah adalah makruh, dibenci. Lihat, ikhwan. Ya, antum biasa memakai pendapat Imam Malik atau jumhur. Jumhur ulama ya. Selalu baca ya, alhamdulillah selalu baca karena juga besar keutamaannya. Namun kita lihat apa dalil Imam Malik, kenapa beliau sampai berpendapat kok ini makruh, membaca doa istiftah ini menjadi sesuatu yang dibenci di dalam sholat. Masya Allah, luar biasa ikhwan ya. Beliau punya dalil di dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Lihat riwayat Bukhari Muslim ya, di mana ada riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat mengatakan, aku sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, Utsman dan Ali, dan semua mereka memulai sholat dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini dalil Imam Malik ya bin Anas rahimahullahu taala, ulama Madinah yang dikenal dengan ulama Darul Hijrah ya, yang disebutkan bahwa tidak boleh ada orang berfatwa jika masih hidup Imam Malik itu. Luar biasa. La yufti ahadun wa malikun fil Madinah. Tidak boleh seseorang berfatwa Imam Malik masih hidup di Madinah. Ya.
Gak boleh adalah orang berfatwa, kecuali fatwa Imam Malik di sana. Saking besarnya derajat ilmunya Imam Malik bin Anas. Namun inilah pendapat beliau. Kata beliau, makruh orang itu membaca doa istiftah dalam sholat wajib. Ya, dimakruhkan. Dengan dalil tadi, ya, sahabat mengatakan, aku sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, Utsman dan Ali, Rasulullah sebagai Rasul, ya, dan 4 khulafaur rasyidin. Apa kata sahabat tersebut? Wa kanu, ya, mereka memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin, tanpa isti'azah, tanpa basmalah, ya, berikut tanpa doa istiftah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dalil itu juga menjadi dalil Imam Malik bahwa ya sholat itu dimulai dengan alhamdulillah, tidak ada basmalahnya. Ini pendapat Imam Malik. Di satu paket, satu dalil untuk beberapa permasalahan yang untuk memakruhkan apa istiftah, juga untuk menafikan membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat itu. Makanya ya mazhab Malikiyah juga berikutnya nanti akan kita sebutkan, beliau di dalam membaca Al-Fatihahnya langsung alhamdulillah, yang dianut oleh ya masyarakat muslim Nusantara kita di dalam saudara kita dari kelompok Muhammadiyah, barangkali, maaf ya, yang masyhur ya, dari saudara kita Muhammadiyah, mereka biasa memulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab Malikiyah, tanpa basmalah, sekalipun disirkan tidak, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dalil beliau. Kuat nggak dalil itu, ikhwan? Kuat ya, kuat. Jadi takbir, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Maka beliau makruhkan, tidak boleh membaca doa istiftah dalam sholat wajib. Nanti dalam sholat sunnah dianjurkan dalam mazhab Imam Malik. Dalam sholat wajib tidak. Ya. Nah, ini dia mazhab, ikhwan. Ya. Barangkali ini yang difahami oleh sebagian masyarakat kita ketika Ramadan, Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa ya membaca istiftah. Tanpa membaca istiftah, mungkin itu dalilnya. Ya, namun mereka ketika membaca Al-Fatihah membaca basmalahnya, artinya mengambil pendapat Imam Malik di dalam meniadakan istiftah namun membaca basmalah. Ini sedikit agak kontradiksi ya pendapat tersebut ya. Kalau itu alasannya, mungkin juga alasan lain, barangkali karena beranggapan apa, bahwa doa istiftah itu sunnah, maka ya tinggalkan saja, nggak apa-apa ditinggalkan. Ya. Dalam sholat tarawih ketika Ramadan misalkan demikian. Baik, ini masalah hukum daripada doa istiftah ini. Pendapat yang kuat kita katakan bahwa jumhur ulama yaitu dianjurkan, mustahab. Karena nanti akan kita lihat seberapa keutamaan daripada doa istiftah ini. Besar keutamaannya. Ya. Maka doa yang disebutkan di sini ya di dalam riwayat pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang sering dibaca oleh kita barangkali, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, kata Imam Nawawi sampai pada kata wa ana minal muslimin boleh, sudah sah. Ya, sah membaca istiftah sampai pada kata tersebut. Walaupun riwayat ini ternyata ada kelanjutannya, ya, yaitu Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Ya, anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaik wal muhdi man hadait ana bika wa ilaik la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kelanjutan dari doa wajah itu tadi, ya. Kata disebutkan bahwa fil fardi wan nafal ini Nabi baca di dalam sholat fardu dan juga sholat sunnah. Itu kelanjutan daripada doa tersebut, ya. Ikhwan yang baca, yang antum baca selama ini sampai al muslimin, ya, wa ana minal muslimin, sampai situ, ya, itu dibolehkan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sudah cukup sampai di situ, ya. Mau ditambah lagi afdal dengan tambahan panjang tadi, ya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ya, la syarika lak, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ditambah dengan tambahan Allahumma antal malik, juga, ya, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, sudah sah tentang apa doa istiftah tersebut. Namun jika dibaca, ya, sepenuhnya tadi sesuai dengan yang ada, maka afdal tentunya. Hal itu afdal. Di buku ada, ikhwan? Tambahan itu ada di buku antum? Ada, ya? Di matan? Ada syarah, Zat? Oh, yang lama. Yang baru, Pak Lukman? Nggak ada, ya? Baik. Ya. Ini jenis pertama di doa istiftah. Ya, jenis pertama. Kemudian hadis berikutnya yang menjelaskan tentang jenis dari doa istiftah yang lainnya, kata beliau wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla an yaqra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bertakbir untuk salat, sakata hunaiha, ya, berhenti sejenak, sakata, diam, hunaihatan, sejenak waktu, qabla an yaqra, sebelum belum membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya, fasa'altuhu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang sakat, ya, diamnya Nabi itu baca apa? Baca apa ketika diam? Ya. Faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was thalji wal barad. Ya, ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, Nabi paling sering baca doa ini, dan Nabi baca di dalam salat fardu, doa Allahumma ba'id baini ini, ya. Dan ini menjadi dalil jumhur ulama tadi, ya, akan apa, disunnahkannya doa istiftah. Ini dalilnya. Abu Hurairah, ya, bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca setelah takbiratul ihram? Ya, ada diam di situ. Maka Nabi menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbal abyadu minad danas, dan seterusnya. Ini menjadi dalil jumhur ulama bahwa disunnahkannya membaca doa istiftah. Ya. Dan di dalam memberikan jawaban kepada Imam Malik bin Anas tadi yang memakruhkan doa istiftah ini, kata ulama, barangkali Imam Malik belum sampai dalilnya. Insya Allah ya. Sekelas Imam Malik, ulama memberikan uzur kepada beliau apa? Belum sampai dalil kepada Imam Malik tentang hadis-hadis ini yang ada anjuran, yang ada arahan dan anjuran kesunnahan membaca doa istiftah semacam ini. Sekelas Imam Malik bin Anas di Madinah, ya ulama Madinah, disitulah ilmu, disitulah para sahabat, anak-anak para sahabat, disitulah tabi'in, tabi'in, banyak di kota Makkah ataupun Madinah itu. Namun belum sampai ilmunya kepada beliau. Ya, ini apa namanya? Uzur, ulama memberikan uzur kepada beliau. Ya. Karena bisa jadi sampai namun memiliki dalil-dalil lainnya sebagaimana pernah kita sebutkan. Seorang alim, seorang ulama yang berpendapat dengan sebuah pendapat dan menolak pendapat yang lainnya, ya ada beberapa alasan. Di antaranya pernah kita sebutkan apa? Mungkin belum sampai dalilnya. Atau yang kedua, sampai dalilnya namun tidak sahih menurut beliau. Ya, yang kedua, yang ketiga, mungkin sampai dan sahih dalil itu namun kalah dilalahnya dengan dalil yang lainnya. Ya. Atau mungkin juga sampai yang keempat, alasan yang keempat, mungkin sampai dan sahih dan kuat dalil dan kuat namun mansukh, mungkin dinasakh dengan dalil yang berikutnya. Ya. Atau juga barangkali sampai dalil itu dan sahih derajatnya. Ya. Namun dia adalah muqayyad dengan dalil yang lainnya misalkan. Dan itu uzur para ulama kita. Ya. Itu lumrah biasa di kalangan mereka. Nah, maka ini menjadi dalil yang kuat untuk menguatkan pendapat jumhur ya al ulama di dalam hal ini. Asy-Syaikh Nasruddin Albani rahimahullahu taala memberikan catatan ketika memakruhkan doa istiftah ini, kata beliau, maka akan kehilangan beberapa sunnah, ya, akan kehilangan beberapa sunnah yang luar biasa, ya. Di antaranya kata beliau yaitu sunnah Nabi membaca, kita kehilangan akan doa tersebut, kehilangan sebuah sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin bacakan, ya. Yang kedua akan kehilangan apa? Isti'azah. Isti'azah karena Imam Malik mengatakan langsung alhamdulillah tadi, ya, tanpa membaca ya istiftah, isti'azah berikut basmalah, ya. Dan juga akan kehilangan hal itu semuanya termasuk basmalah, dan itu semuanya ikhwan bacaan yang memiliki keutamaan besar di dalam agama kita. Tidak layak seorang muslim meninggalkannya, sekalipun mustahabun, hukumnya mustahab namun tidak layak ditinggalkan. Jika sampai Syekh Nasruddin Albani rahimahullah ditanya oleh para murid beliau, wahai imam, apakah ada ulama yang mewajibkan? Ya, karena rata-rata semua riwayat itu ada penegasan dianjurkan membaca istiftah ini. Kata beliau, saya tidak berani mengatakan wajib karena tidak ada salaf saya dalam hal ini. Lihat akhlak Syekh Albani rahimahullah. Di zaman orang tuduh beliau bahwa Syekh Albani ini tidak hormat kepada para ulama. Syekh Albani ini katanya melemahkan hadis sahih, mensahihkan hadis yang lemah dan seterusnya. Syekh Albani ulama abad sekarang dari Albania yang berhijrah ke Suriah, kemudian sampai beliau hijrah lagi ke Yordania dan meninggal dunia di Yordania. Ahli hadis ya, yang banyak memiliki karangan-karangan. Ya. Kata beliau, saya tidak berani mengatakan wajib, ya. Walaupun Nabi terus membaca, rutin membacanya, namun saya tidak berani mengatakan dia wajib. Kenapa? Tidak ada salaf, tidak ada ulama sebelum saya yang mewajibkannya. Ini kata Syekh Albani rahimahullah, penghormatan kepada para ulama, ya, nggak berani mendahului mereka di dalam berfatwa, berpendapat dan beristidlal dan seterusnya. Banyak orang mencela Syekh Albani rahimahullah.
Dan itu terlihat bagaimana akhlak beliau kepada kaum salaf, ya, para ulama sebelum beliau, ulama-ulama senior. Sehingga walaupun demikian, ya tidak wajib, namun tidak boleh ditinggalkan. Ya. Nah, ini jenis kedua dari doa, ya, istiftah. Jenis kedua dari doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Ada lagi yang lain, ya, doa istiftah yang lainnya. Disebutkan di situ, ya, hadis yang berikutnya di dalam kitab kita, wa an Umar radhiyallahu anhu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Ini doa istiftah yang lainnya. Doa istiftah yang lainnya. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, ya, 3 jenis doa istiftah ini. Yang disebutkan oleh para ulama, yang lainnya ada banyak lagi yang lain. Ini doa-doa, ya ikhwan. Dan disunnahkan di dalam membaca doa istiftah ini, ya, kita ganti-ganti. Terkadang yang ini, terkadang yang itu. Berdasarkan sunnah Nabi, tidak boleh satu doa sepanjang hayat, ya, sekali ini sekali itu. Artinya kita harus belajar dan menghafal, mengetahui mana keragaman doa-doa yang Rasulullah panjatkan di dalam doa istiftah. Lihat, ya, doa yang lain tadi kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang ketiga, ya. Yang sering baca doa ini siapa? Ya, ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, yang lain biasanya wajah tuh, ya ikhwannya. Insyaallah. Wajah itu Allah atau Allahumma ba'id baini, gitu ya. Nah, jadi boleh diganti-ganti, gonta-ganti bacaan. Terkadang ini, terkadang yang lainnya. Ada lagi jenis lainnya, ya, doa istiftah yang disebutkan di sini saya baca, ada juga di dalam sifat salat Nabi Syalbani yang 3 jilid, ini asalnya 3 jilid, dan juga disebutkan oleh murid beliau di dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassara fi Fiqhil Kitabi wa Sunnatil Mutahhara. Murid beliau bernama Husain bin Auda Al-Awaisyah, ya, di dalam ensiklopedia fikih praktis. Nah, kata beliau di antara doa istiftah yang lainnya yang pendek, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ini doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa keutamaan doa tersebut? Lihat, ya, Nabi mengatakan ketika ada sahabat yang membaca doa tadi, Allahu akbar kabira wa subhanallahi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Alangkah menakjubkan doa tadi. Apa keutamaannya? Ya, dibuka pintu langit dengan membaca doa istiftah tadi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ikhwan, masya Allah. Jadi baca yang ini dapat keutamaan, baca yang itu dapat keutamaan, dan seterusnya. Diseragamkan, maaf, baca dengan apa? Ya, ganti bacaan di dalam doa istiftah. Dan di sinilah kita belajar menghafal doa, kemudian mengikuti sunnah Nabi. Kata para ulama, dalam keragaman doa istiftah ini apa? Tidak boleh dikumpulkan dalam satu sholat 2 istiftah, misalkan nggak boleh. 1 istiftah, ya, 1. Tidak boleh dikumpulkan di jamak 2 atau 3 macam doa.
Ya. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, dianjurkan, ya, membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, tadi dijamak dikumpulkan dengan wajjahtu yang sebelumnya. Itu dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dua doa itu dibaca. Namun pendapat yang rajih, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak dianjurkan mengumpulkan lebih dari satu doa di dalam doa istiftah ini. Ini pendapat yang kuat. Hal itu berbeda dengan nanti kita di dalam bab sujud dan ruku. Dianjurkan di sana untuk membaca lebih banyak daripada satu jenis doa. Adapun di dalam doa istiftah ini ya cukupkan satu saja. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa baca satu dan tidak pernah membaca dua atau lebih. Maka ini jenis yang ketiga, yang keempat tadi ya. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Keutamaannya dibuka pintu langit akan dengan sebab doa ini. Masya Allah. Ya, ikhwan menghafal doa ini, ambil keberkahannya, ambil keutamaannya. Doa yang berikutnya doa biasa juga yang Nabi baca, ya. Kalau yang tadi para sahabat, namun Nabi ikrarkan. Para sahabat baca, salah seorang sahabat membaca, Nabi ikrarkan, Nabi sahkan itu. Dan itu keutamaannya. Itu keutamaannya. Yang berikutnya, yaitu kata Syekh Husain bin Audah, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya. Ini doa alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini doa yang lainnya, pendek, sederhana. Namun lihat keutamaannya. Apa kata beliau? Ya. Istaftaha bihi rajulun akhar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ya. Doa ini ketika dibaca tadi alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ada 12 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat doa ini ke langit Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kemuliaan juga yang lainnya. Jadi doa pendek sederhana namun luar biasa fadilahnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu sederhana. Antum catat ikhwan. Catat yang nanti dihafal. Baik. Yang berikutnya, doa istiftah yang berikutnya, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Mas lumayan panjang ya, lumayan panjang ya. Yang panjang-panjang semacam ini dianjurkan dibaca dalam sholat sunnah, sholat sendiri ya, jangan dibaca dalam sholat wajib ya. Bisa-bisa jamaah bertasbih di belakang, subhanallah, dikiranya imam lupa apa gitu, ternyata doa istiftahnya panjang ya. Ini doa yang keenam, doa istiftah jenis yang keenam, nanti dihafal. Pertemuan depan bagi yang menghafal doa ini semuanya dapat hadiah, setoran ya, setoran hafalan doa ini ya, yang menghafal dapat hadiah.
ada kurma, ada madu, ya, insyaallah. Baik. Ada juga yang lainnya, doa yang ketujuh. Nabi biasa baca doa ini dalam sholat malam, ya, yaitu Allahumma Rabba Jibril, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini doa yang lain, ya. Ini doa sering dianjurkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau melihat perbedaan pendapat yang banyak, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan bingung mana yang kuat, mana yang diambil pendapatnya, baca doa ini. Ya Allah akan buka wawasan dan ilmu hati kita untuk mengenal mana yang terbaik, mana yang lebih sahih, mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini doanya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal arda alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Minta hidayah kepada Allah ketika melihat perbedaan pendapat. Ini juga dibaca di dalam doa istiftah, ya, doa istiftah. Ada juga yang lainnya dari doa-doa istiftah ini, ya, ada Allahu Akbar 30, ya, maaf 3 kali, maaf, Allahu Akbar 3 kali, kemudian Dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini doa istiftah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Ya, itu doa yang lain. Ada juga doa istiftah yang lainnya, ya. Disebutkan Nabi bertakbir 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, dan bertahmid 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, wa yusabbih 10 kali, Subhanallah 10 kali, wa yuhallil, bertahlil la ilaha illallah 10 kali, wa istaghfir 10 kali, istighfar astaghfirullah 10 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini, ya, sebanyak 10 kali, dan membaca Allahumma inni a'udzubika minadz dhiqi yaumal hisabi 10 kali juga. Masya Allah, banyak. Takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10, ya, membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini 10, dan juga Allahumma inni a'udzubika minadz dhiqi yaumal hisab 10 kali. Nah, ini diantara doa yang lainnya. Banyak, ya ikhwan, keragaman. Dan kita artinya sebagai seorang ahli sunnah, pecinta Rasulullah, pencinta sunnah, yang tepat bagi kita, kata para ulama, disunnahkan apa? Bacalah doa itu secara beragam. Ya, salat subuh tadi baca Allahumma ba'id. Ya, nanti zuhur baca wajjahtu. Ya, asarnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan tidak seterusnya. Kita ganti. Ya, inilah sunnahnya. Ini sunnahnya. Gonta ganti apa namanya? Doa istiftah. Kemudian di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis yang ketiga tadi, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah membaca doa, maaf, ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Kemudian disebutkan, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, ini artinya ini kelanjutan berikutnya. Setelah istiftah, apa kelanjutannya? Membaca isti'azah.
isti'adzah di dalam sholat. Ya, apa hukum isti'adzah ini? Ya, jumhur ulama mengatakan mustahabun, dianjurkan. Mustahabun yaitu dianjurkan membaca isti'adzah. Ya, dianjurkan. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, ulama dari Spanyol, ya, ulama Spanyol. Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan bahwa isti'adzah ini hukumnya wajib, dan kewajiban ini dibaca pada setiap rakaat. Kalau jumhur tadi apa? Dianjurkan di rakaat pertama, rakaat 2, 3 sampai selesai gugur anjurannya. Ini menurut jumhur al-ulama. Ini hukumnya. Dan menurut Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, sebagaimana juga ditegaskan dalam riwayat dari mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutipkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan mereka berpendapat bahwa isti'adzah ini dalam riwayat tadi wajib, ya, wajib, dan itu dibaca pada setiap rakaat, ya, karena dan ini pendapat Syekh Albani rahimahullah di dalam sifat sholat Nabi beliau ini, beliau mengatakan bahwa yang tepat dia hukumnya wajib, ya, karena tidak ada yang memalingkan dalil kewajiban itu kepada sunnah, tidak ada. Nggak ada dalil kesunahannya, tapi yang ada kewajibannya. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan bahwa fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, Allah mengatakan jika kamu membaca Al-Qur'an, jika ingin membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang terlempar, syaitan yang terkutuk. Ya, ini perintah keumuman, ya, firman Allah ini, dan ini menunjukkan sebuah kewajiban. Fasta'iz, ini perintah, ya. Fa'ul amar berikut juga fi'il amar, dua penekanan taukidnya di situ, fa'ul amar dan juga kata kerja fi'il amar, yang menunjukkan wajibnya isti'adzah setiap membaca Al-Quran, apakah dalam sholat ataupun di luar sholat, hukumnya wajib menurut, ya, Al-Imam Ibnu Hazm, berikut Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, yang dipilih oleh para murid beliau di zaman sekarang. Jumhur mengatakan sunnah. Ini hukum isti'adzah, ya. Yang mana yang kuat, ya ikhwan? Tadi kita katakan apa? Jumhur sunnah pada rakaat pertama, gugur kesunahan pada rakaat berikutnya. Syalbani berpendapat sebagaimana Al-Imam Ibnu Hazm, mengikuti Ibnu Hazm, yaitu wajib pada setiap rakaat. Jadi mau melanjut pada rakaat kedua, isti'adzah dulu, ya. Kemudian basmalah, tergantung nanti apakah dia berpendapat sir atau tanpa basmalah atau menjahar, silahkan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Karena setiap memulai, artinya ini Al-Fatihah itu surat, ayat Al-Quran. Maka wajib memulai dengan isti'adzah berdasarkan keumuman ayat. Kalau membaca Al-Quran, mulailah dengan isti'adzah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah. Jadi ini kuat. Pendapat ini kuat. Nah, kemudian lafadznya isti'adzah ini bagaimana lafadz yang masyru'? Pendapat yang kuat sebagaimana Syekh Imam Ibnu Hajar mengutipkan di dalam hadis ini, lafadz isti'adzah yang tepat sesuai dengan sunnah Nabi, ya, yaitu a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inilah sunnah Nabi di dalam isti'adzah. Yang lain, ya, yang sering kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada satupun hadis sahih tentang lafaz tersebut. Ya, ada riwayat Abu Daud namun mursal, sanadnya mursal, itu dhaif kata para ulama kita. Sehingga nas teks redaksi isti'adzah yang tepat yang Nabi biasa baca yaitu ini. A'udzubillahi samiil alim
minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini ikhwan. Nah, selama ini barangkali kita kalau membaca isti'azah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, betul? Iya, itu pendapat jumhur ulama. Namun ternyata tidak ada dalil secara jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang redaksi ini. Tidak ada dalilnya. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Iya, namun apa dalilnya untuk menerangkan redaksi ini? Tidak ada. Ikhwan, ya perhatikan ini. Jumhur, iya, mayoritas ulama, namun tidak ada dalil. Ya. Lalu apa dalil jumhur? Jumhur hanya berdalil dengan keumuman firman Allah tadi, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari ya syaitan yang terkutuk, hanya itu. Namun praktek Nabi dalam membaca, dalam sholatnya dan seterusnya dipraktekkan dengan lafaz ini, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min nafthihi wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, keumuman ayat ditafsirkan dengan ayat, dengan hadis ini. Umum disebut oleh Allah, mintalah perlindungan. Lalu bagaimana redaksinya? Ini redaksinya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya pendapat jumhur lah yang lebih kuat, kata mereka. Pendapat jumhur nggak bisa mengelak dari pendapat jumhur. Namun ada dalil ini. Ya, dan para ulama mengatakan, Syekh Albani mengatakan di dalam kitab Sifat Salat Nabi pada jilid 1 ini, kata beliau, tidak ditemukan dalam buku-buku hadis ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau maaf, dalam hadis-hadis yang sahih ya, ada dalam buku hadis namun tidak sahih derajatnya Nabi itu membaca doa isti'adzah selain yang kita sebutkan di muka tadi. Jadi ada cacatnya rata-rata hadis tersebut. Ya. Jadi ini kaitan dengan apa? Lafaz isti'adzah. Maka barangkali ikhwan mulai membaca yang semacam ini. Ya, kalau membaca Quran ya dalam sholat maupun di luar sholat, bacalah yang nas Nabi baca. Yang nas tekstual yang Nabi baca itu, redaksi yang Nabi baca, ya, hendaklah kita baca. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Muslim. Apa tadi isti'adzahnya? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, inilah yang warid. Inilah yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan bahwa itulah khilaf ulama kita. Itulah perbedaan pendapat daripada ulama kita di dalam hal ini. Ingin mengambil pendapat jumhur dengan kajian mempelajari, barangkali jumhur menganggap hadis-hadis tentang hal itu sahih, ya, dengan kajian dalil keilmuan mereka, maka silahkan mengambil pendapat tersebut. Ya. Dan jika mengambil pendapat Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi beliau, ya, juga ya hal itu juga dianjurkan. Ya, bahkan yang tepat saya mengatakan bahwa pendapat Syekh Albani rahimahullah taala di dalam hal ini. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa maksud dari hamzihi wa nafthihi wa nafsihi? Kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, ya, dari hamzihi wa nafsihi, yaitu nafsihi, kata ulama, kata Syekh Basam, huwal junun, ya, wasara allazi ya'taril insan, yaitu kegilaan
ya, stres, kebingungan yang terkadang selalu ada pada diri manusia. Maka ini doanya, ingin tidak bingung, tidak terlalu terbeban dengan banyak persoalan dunia yang kian hari menumpuk dan seterusnya itu. Ini doanya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Karena al-hamzihi maksudnya apa? Kegilaan dan stres, kebingungan, kegalauan dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan yang membuat kita demikian. Maka kebingungan itu dari syaitan. Ya, kegalauan, kerisauan hati kita dari syaitan semuanya. Ya. Maka ya, bacalah isti'adzah jenis ini. Perbanyak baca isti'adzah jenis ini. Yang kedua, nafsihi. Apa nafsihi yaitu apa? Kata Syalih Bassam, biwaswasatihi bita'zimi nafsihi wa tahqiri ghairihi indah. Ya. Fayazdarihi wa yata'azamu alaihi. Nafakh artinya apa? Waswasa yang selalu datang kepada kita, waswas silih berganti pikiran kita. Was-was ini benar atau tidak? Pergi atau tidak, ya, berjalan atau tidak, menikah atau tidak, dan seterusnya. Lalu datang selalu, ya, apa namanya, was-was daripada syaitan. Ya, ini terjadi terkadang di dalam sholat kita, di dalam wudhu kita. Ada orang terkena penyakit was-was di dalam ibadahnya. Ya, setelah sholat, setelah wudhu, dia ragu-ragu. Tadi ini siku basah tidak? Karena dilihatnya kok kering di sininya, lupa kalau ketika dia lipat begini, ya tersentuh maka terlihat kering gitu kan ya. Setelah dilipat, lihat kering. Jangan-jangan nggak sampai air, nggak terkena air. Ulang lagi wudhu. Sampai dalam masjid dilihatnya, kok kering ya bagian ininya, jangan-jangan belum kena. Ulang lagi wudhunya. Ya. Dilihat mukanya, kemudian tembok masjid itu terlihat wajah dia. Ya, maka kok kering ya tulang ini saya. Nah, jangan-jangan nggak sempurna cuci mukanya. Keluar sholat, wudhu lagi. Was-was dan was-was terus. Ya, dan itu banyak sekali. Sampai-sampai pernah kita sebutkan di zaman Imam Malik bin Anas, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga yang lainnya mengutip, ada orang-orang yang terkena penyakit was-was ini sampai parah was-wasnya sudah parah banget. Ya, orang itu sudah berwudu, ya, sampai dia sempurna wudunya, bahkan menenggelamkan ini tangan, lengan ini ke air, tapi masih mengatakan was-was dan ragu-ragu, sampai dia nyebur ke dalam sungai, dia tenggelam nyebur dalam sungai tersebut, keluar masih was-was juga. Masya Allah, penyakit was-was bahaya. Apa kata Imam Malik dimintakan fatwa kepada beliau tentang kasus tadi? Kata Imam Malik, orang itu sudah gugur kewajiban sholat. Kenapa gugur? Itu sudah sampai derajat kegilaan. Sudah gila. Berarti sudah nggak usah sholat. Jangankan wudhu, sholat saja nggak usah. Kenapa? Sudah sampai derajat gila. Ini barangkali sebabnya kurang membaca isti'adzah. Ya, yang Nabi anjurkan kepada kita. Was-was datang. Ya, kebingungan datang, emosi datang dan seterusnya. Ya. Nah, ini jadi luar biasa. Ya, beberapa bulan lalu ya ada yang bertanya kepada saya, satu orang bertanya sehari bisa 3, 4, 5 kali nanya. Japri, Ustaz, saya tadi bertasyahud, saya lupa menggerakkan jari saya. Kata dia, apakah sah sholat saya? Masya Allah. Hanya urusan menggerak-gerakkan jari, dia ragu-ragu, was-was akan keabsahan sholat dia. Saya mengatakan hukumnya sunnah ya akhi, tidak masalah, sah sholat antum. Ya. Setelah itu datang lagi, Pak Ustadz, saya mengangkat tangan sepertinya kurang sampai bahu. Karena saya baca di dalam kitab sholat Syekh Albani itu, yaitu mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Lalu apa hukum sholat saya? Orang yang sama bertanya. Saya mengatakan sah, karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Tanya lagi berikutnya. Satu orang, Masya Allah, ikhwan, ini sampai derajat was-was. Anak katakan, akhi, banyak isti'azah. Antum banyak isti'azah. Ragu-ragu itu dibuang saja. Jangan dihiraukan.
ragu-ragu yang datang setelah antum ibadah sudah tinggalkan. Yakin saja bahwa antum sudah sholat selesai. Kerja antum urus yang lainnya. Ya, dia geram memikirkan sholat itu, dia bingung, ragu-ragu, ya barangkali hampir sampai pada derajat stres gila, takut, waswas dan seterusnya, ikhwan. Maka sering-sering membaca isti'adzah semacam ini. Kemudian juga nafihi. Nafas maksudnya apa? Fi'lu sihr, yaitu melakukan sihir. Jadi sihir ya oleh jin, oleh syaitan. Maka dianjurkan untuk membaca demikian. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ikhwani fid din yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat kepada semuanya ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebih mohon dimaafkan. Jika ada soal barangkali tafadhol untuk ditanyakan. Nah. Tafadhol. Ya, silakan. Oh ya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala kita nih kalau yang udah umurnya kayak ini kan susah dalam menghafal ya. Itu kira-kira ada solusi nggak Ustaz? Kan itu kamu susah menghafal. Jadi bacaan kita tuh ya, akhirnya yang kita tahu aja. Itu terus sampai akhir hayat. Baik. Baik. Apa solusi? Kata beliau, ada orang yang sudah berumur lanjut ya, usia PAUD ya, dewasa maksud saya, PAUD pendidikan anak usia dewasa, sudah sampai 60 atau lebih dari itu, susah menghafal, banyak pikiran, banyak tanggung jawab, banyak masalah dan seterusnya, menghafal jadi susah ya. Hari ini hafal 1, esok hilang 2. Ini penyakit, ini masalah besar ini. Ya, bukannya beli 1 dapat 2, ini hafal 1 hilang 2. Maka bagaimana solusinya? Ya, insya Allah saya katakan bahwa saya kira persoalannya bukan masalah umur ya, cuman kurang gesit menghafalnya. Ya, ini persoalan. Kurang kuat, kurang semangat menghafal. Karena kita lihat para ulama kita kalau menghafal ya, dan di kalangan mereka ada ulama kita umur 60 tahun, 70 tahun sampai menjadi ahli hadis. Baru belajar umur 60, baru buka buku, baru belajar bahasa Arab umur 60 tahun. Jadi ahli hadis. Tahu perawi, kita tahu kan perawi ini kan banyak namanya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, banyak nama orang kita hafal gitu. Nama-nama orang dihafal ini nggak gampang, tapi mampu dihafal oleh orang yang umur 60 tahun itu. Dengan sebab apa? Semangatnya. Sering mengulang. Kita kurang kuat hafalan Quran, hafalan doa, hafalan zikir. Sebabnya apa? Saya mau tanya, sehari buka doa itu berapa kali? Jangan-jangan ya ketika dibaca kemudian ngantuk dikit malas tutup buku, disimpulkan umur Pak Ustadz sudah tua. Salah. Jangan cari alasan dulu. Jangan beralasan dulu, coba dulu. Ya, terus mencoba sebagaimana para ulama kita yang belajar itu ya, tidak surut semangatnya. Enggak bisa 1 kali, ulang yang kedua, enggak bisa 2, seterusnya. Kenapa? Dia mengejar fadilah yang besar. Dan banyak orang yang bisa, ya. Jadi saya kira persoalannya bukan umur ya, gak ada alasan umur, ikhwan. Diajak belajar bahasa Arab, umurnya sudah tua Ustaz, udah nggak bisa, masya Allah. Ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian diajak belajar tajwid, tahsin, kayaknya umurnya sudah tua Pak Ustaz, mungkin anak-anak saya sajalah nanti yang soleh, saya ya standar lah. Juga salah. Siapa yang menjamin anak Anda soleh? Siapa yang menjamin anak kita umur panjang? Siapa yang menjamin anak kita husnul khatimah dan seterusnya? Gak ada jaminan. Ya udah, kitalah yang semangat saat ini. Jangan berharap banyak kepada orang-orang.
kita yang bersemangat untuk memperbaiki diri kita. Maka saya katakan tadi sebenarnya saya tidak boleh memberikan solusi. Kenapa? Karena belum maksimal usahanya. Maksimalkan dulu usahanya. Sehari itu caranya tentunya banyak cara ya untuk menghafal ya. Barangkali kalau memegang buku besar itu, buku yang antum miliki itu masya Allah bisa 1 kilo lebih, itu seberat 1 kilo lele itu dan misalnya itu berat ya ikhwan dipegang itu. Jangan hafal lewat buku semacam itu, karena kalau antum pegang berat antum ngantuk tidur selesai antum nggak hafal. Tapi caranya disalin, ditulis ulang, itu cara menghafal. Ditulis ulang, belajar sebagaimana kita menjadi orang Islam yang terpelajar, disalin, dia salin, tulis dalam kertas, dibaca, dihafal. Ya, sebagian orang dicelupkan dalam air, diminum airnya, nggak usah begitu. Itu salah ya, khawatir jadi khurafat nanti malah. Ya, tidak usah. Ya, jadi dicatat, disalin, kemudian dihafal. Antum duduk di ruang tamu hafal. Nanti sambil makan lihat catatan itu dalam perjalanan antum, atau enggak mencatat, direkam sendiri di dalam handphone. Masya Allah antum punya handphone Android super canggih sudah itu, Allah berikan itu. Enggak hafal juga, Allah berikan semua fasilitas, enggak hafal juga, sangat-sangat kufur kita kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ya ikhwan, Allah mudahkan segala cara untuk kita belajar, enggak ada alasan lagi. Sudah tegak hujah semuanya, fasilitas sudah ada, ya, majelis online sudah ada, buku-buku sudah tercatat semuanya, nggak ada lagi buku yang dicatat ditulang belulang, nggak ada lagi, dicatat dalam bentuk kertas putih, bening, kuning, masya Allah, tinggal mata apakah bisa melihat atau tidak, ya. Jadi rekam barangkali di handphone canggih antum itu, Android S16 itu, ya nggak ada ya, itu pesawat itu ya, tempur itu S16. Rekam ikhwan, caranya direkam, nanti antum simak lagi dalam motor, di kendaraan, ulang dia, setel, atur dia, di setting itu untuk mengulang-ulang, kan bisa disimak. Earphone di sini gantilah, kalau selama ini musik dangdut, gantilah dengan iftitah ini sekarang, ulang dan ulangi. Saya yakin sehari atau sudah hafal itu ikhwan, sehari, tinggal semangatnya. Semangatnya, coba kalau semangat kita seperti mencari dolar dan rupiah itu, Al-Quran 30 juz, bahkan kalau ada 40 juz juga dihafal oleh antum. Namun semangat itu mengalahkan semangat semangat rupiah mengalahkan semangat Arabiah dan Al-Quran kita. Itu jawaban saya kepada Ustadz Bondan. Jadi diperhatikan semangatnya saja, semangatnya saya kira bisa. Ya belum sampai pikun, ya fikun gitu, fikunna, belum sampai pikun maka usaha terus. Masih ingat anak istri, masih ingat nama sendiri, berarti masih kuat itu hafalannya. Masih ingat jenis warung-warung Padang dan semisalnya, masih kuat itu hafalannya. Jangan beralasan dulu. Di sini ada pertanyaan yang lain tadi, Ustaz, silakan. Pak Baron, tafadhal. Mikrofon barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Barakallah. Nasihatnya yang mana mau tanyakan, ini kita membahas fikih ya Ustaz. Ya. Fikih sifat sholat. Dalam hal ini kita memang harus berlapang dada ya Ustaz, dengan fatwa jumhur ulama dan perkataan-perkataan. Kita memang ya Ustaz, jadi nggak bisa kesimpulan ini sholatnya nggak pakai sholat Nabi, ini itu memang harus itu ya Ustaz, kita harus berlapang dada. Yang pertama. Yang kedua, obat was-was itu bisa dibaca kayak ta'awudz gitu ya Ustaz. Mungkin saya ada was-was ketika wudhu, saya ada was-was itu bisa ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Dua pertanyaan dari Ustadz Baron. Yang pertama, apakah sudah tepat kita berlapang dada masalah fikih ini? Artinya kita tidak boleh saling menyalahkan dalam masalah fikih. Saya sampaikan ikhwan, kalau kita sudah berbicara masalah fikih, ya di sini tidak ada khilaf.
untuk sikap ya. Sikap ulama kita turun temurun. Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istizkar dan juga yang lainnya At-Tamhid. Berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Nawawi sebelum beliau dan seterusnya sampai saat ini. Kaidah yang antum pegang erat-erat ikhwan dalam masalah khilaf, apa kaidahnya? La inkara fil masailil ijtihadiyah. La inkara fil masailil ijtihadiyah. Tidak boleh mengingkari, ya, mengingkari di dalam masalah ijtihadiyah. Enggak boleh. Ya. Maka dilanjutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, jika ada dua pendapat ulama di sana dan Anda mengambil salah satunya dan tidak mengambil yang lainnya, maka Anda tidak boleh mengingkari orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat Anda. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka mengatakan bahwa Anda salah, Anda benar, Anda bukan sifat sholat Nabi, Anda sifat sholat Nabi, Anda sifat sholatnya yang lain misalkan, sifat sholat fulan dan fulan, ya, ini terlalu berlebihan. Jadi maksudnya kenali dulu persoalan ini dalam masalah apa, fikih, ya, maka lapang dada, harus berlapang dada, ya. Kemudian kita dapati dengan kaidah tadi, kemudian kita temukan di dalam buku-buku fikih perdebatan terus, ya, antara para ulama mazhab. Masing-masing ulama membela mazhabnya, betul ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali itu bid'ah, mazhab Syafi'i bukan bid'ah tapi sunnah misalkan. Dalam mazhab Malik makruh, dibenci, dalam pendapat jumhur disunnahkan. Lihat perbedaan yang kontradiksi di dalam hukum. Orang yang meninggalkan sholat, hukumnya dalam pendapat jumhur itu muslim yang fasik, muslim tapi fasik. Orang yang nggak sholat, walaupun sekali dikatakan fasik sampai dia taubat kepada Allah. Dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal bukan fasik, murtad dari Islam. Lihat perbedaan yang kontradiksi, sangat kontradiksi. Yang ini muslim, ini kafir. Masalah sholat, ya ikhwan. Maka dalam hal ini kata para ulama dengan perdebatan yang panjang sekali, Syekh Said Salim Abu Malik dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah mengutip perdebatan mazhab ini berlembar-lembar dalam satu permasalahan, terkadang dalam satu poin permasalahan yang kesimpulannya, ya, kata beliau, ini hanya perdebatan ilmiah, diskusi dingin ilmiah, dan tidak boleh dibawa ke dalam dunia nyata, dalam dunia sosial, di dalam dunia interaksi kita satu dengan yang lainnya. Kenapa? Semua khilaf fikih ini dari ulama ahlus sunnah salafiyun. Mereka lah salafi, orang yang paling salaf, orang yang dekat zamannya dengan Rasulullah SAW. Gak boleh kita mengklaim paling salaf dan mengalahkan salafiyahnya mereka itu, sehingga muncul pendapat, ya, salafi begini sholatnya, yang ini bukan. Hati-hati ikhwan, lisan kita bisa membuat kezaliman, menzalimi orang lain dalam masalah-masalah yang ulama kita lapang dada, kita sempit dada. Jangan. Maka kenali. Maka saya katakan bahwa para ulama kita sudah terbiasa berbeda mazhab dalam masalah fikih. Kenapa? Karena sudah nggak ada hakim yang penentu di dalam setiap perbedaan ini. Rasulullah sudah meninggal dunia, para sahabat sudah meninggal dunia. Kita di zaman akhir, nggak ada. Makanya ulama mengatakan apa? Masalah fikih itu umumnya, kebanyakan masalah fikih itu dhanniyatud dilalah. Dhanniyah, apa itu dhanniyah? Prediksi tentang hukum-hukum yang ada itu. Nggak ada lagi yang mengatakan qat'i, sebuah pendapat yang apa, yang paten, pasti, yang final. Nggak ada ulama kita yang nggak berani. Sampai-sampai istilah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah itu muncul belakangan, ya ikhwan. Belakangan munculnya. Sahabat nggak berani mengatakan haram, wajib. Tabi'in nggak ada. Baru 4 imam mazhab pun nggak ada.
mengatakan demikian, paling mengatakan saya makruhkan itu. Ya, ini hendaklah dilakukan. Ini bahasa-bahasa mazhab klasik ya. Bahasa belakangan baru muncul. Wajib, sunnah, makruh, haram, sunnah, mubah, yang 5 itu. Belakangan itu hasil ijtihad para ulama yang kemudian disepakati oleh mereka. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa ya, perbedaan fikih itu kita tidak boleh membawa kepada masalah manhaj. Akidah fikih adalah masalah fikih. Maka terus belajar ikhwan. Dalami terus mana fikih, mana akidah. Ya, ada adab, ada akhlak kita dalam khilaf fikih, dalam akhlak adalah masalah akidah. Dalam masalah akidah pun tetap ada akhlak. Bukankah Nabi SAW berperang dengan orang kafir? Siapa yang diperangi? Orang yang memerangi Islam. Yang tidak memerangi kita, berdampingan dengan mereka, berbagi dengan mereka. Ini akhlak Islam. Itu dengan orang kafir, apalagi sesama muslim. Muslim itu hukum asalnya adil, hukum asalnya dia cinta Allah, hukum asalnya dia cinta akhirat, hukum asalnya dia ya tidak zalim dan tidak membuat kemungkaran dan kemungkaran. Makanya ulama kita mengatakan hukum asal kita dengan saudara kita adalah cinta, bukan benci. Ya, maka dalam masalah fikih khilafiyah semacam ini harus lapang dada. Kalau kita nggak lapang dada, kita akan membuat mazhab baru. Kita akan terlahir sebagai orang yang keras, orang yang ekstrim, orang yang garis keras, dan keluar dari jalur ahlus sunnah. Kita bukan salafi lagi kalau keras dalam masalah fikih. Sampai-sampai Ibnu Hazm itu ulama fikih, sebagian ulama kita mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah. Kenapa? Keras bersikap dalam masalah fikih. Terlalu keras dalam masalah fikih. Sampai-sampai pernah saya kutipkan kepada antum, kata beliau kepada para ulama yang berpendapat wajibnya zakat harta kepada orang anak yatim. Apa kata Ibnu Hazm? Mereka orang zalim. Siapa orang zalim itu dimaksudkan? Ternyata Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam dan sejenis para ulama kita. Sampai-sampai Imam Nawawi tidak menganggap Ibnu Hazm itu. Kenapa? Keras banget dalam masalah fikih. Ini contoh yang terlalu keras dalam masalah fikih. Enggak mau menerima perbedaan dalam masalah fikih. Kenapa? Masalah fikih semua ada dalil. Nabi meninggalkan banyak keragaman dalil kepada kita. Tidak ada satupun sahabat yang mengutip semua perbuatan Nabi yang lengkap, tidak ada. Karena Nabi hidup dengan ini, hidup dengan itu, bersafar, bermukim. Maka semua sahabat yang melihat perbuatan Nabi itu mengutip kepada kita bergantung, berdasar sesuai dengan fakta yang dia lihat, yang ternyata berbeda keadaan A dengan keadaan B yang memicu perbedaan dan seterusnya. Jadi sudah nggak bisa dihindari ya ikhwan, perbedaan itu sudah menjadi sunnatullah kauniyah namanya. Sunnatullah kauniyah gak bisa dihindari oleh kita. Allah wajibkan bersatu, tapi sunnah Allah yang terjadi di muka bumi, sunnah syar'iyahnya Allah wajib bersatu, tapi sunnah kauniyahnya apa? Berbeda. Maka di sana ada sikap. Ya, maka sampai-sampai ada ulama kita mengatakan apa? Ada hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati, apa lanjutannya? Ikhtilafu ummati. Pernah dengar hadis itu antum? Rahmah, ya kan? Ikhtilafu ummati rahmah. Sebagian ulama kita mensahihkan hadis ini, walaupun sebagiannya mendaifkannya dan tidak boleh tidak ada asal usulnya hadis tersebut. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Ini hadis yang tidak ada asal usulnya di dalam Islam. Namun perbedaan itu cara bersikapnya saja, ya sudah tidak bisa dihindari. Maka belajar terus kita, ketika ada dalil amalkan. Ya. Apakah pendapat kita yang ada dalilnya melazimkan pendapat lain tidak ada dalilnya? Belum tentu. Mereka juga punya dalil. Pendapat B juga punya dalil. Contoh maaf ya sederhana ya, Anda berikan contoh. Hukum mengazankan di telinga bayi. Menurut antum apa yang selama ini kita amalkan, kita yakini? Antum? Nggak boleh. Pak Hadi? Nggak boleh. Itu pendapat sebagian ulama, sebagian kecil ulama kita.
Ulama salafi sebagian kecil mengatakan bahwa mengazankan di telinga bayi hukum asalnya bid'ah. Ini sebagian kecil. Kalau tidak, jumhurul ulama salafiyun, ahlus sunnah salafiyun, sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, berikutnya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin di abad kita, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz sudah meninggal dunia di abad kita juga, dan juga yang lainnya yang masih hidup bahkan mengatakan disunnahkan mengazankan di telinga bayi yang baru lahir. Kenapa? Hadis tentang hal itu sahih menurut jumhurul ulama. Ya. Menurut sebagian ulama ya adalah hadis itu lemah. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Albani bahwa hadis itu lemah, maka tidak usah mengazankan di telinga bayi. Hadis tentang bahwa Nabi pernah mengazankan di telinga Hasan Husain itu ketika lahirnya, jumhur mengatakan itu hadis sahih. Hadis sahih. Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Taimiyah ya ulama besar di zamannya yang Al-Imam Ibnu Daqiq mengatakan tentang Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah adalah orang yang mausu'i, dia gudang ilmu, dia bebas menerima, mengambil, membuang ilmu sesukanya. Kenapa? Sudah di otaknya semua Ibnu Taimiyah itu. Bahkan layak diberikan ungkapan kepada beliau kalau ada hadis yang Ibnu Taimiyah tidak tahu, berarti itu bukan hadis. Masya Allah. Artinya apa? Penguasaannya sudah, semua hadis yang ada itu sudah di otak Ibnu Taimiyah. Ibnu Daqiq mengatakan kalau ada hadis yang dia Ibnu Taimiyah itu nggak tahu, berarti hadis itu tidak ada di muka bumi. Saking luasnya dan penguasaannya itu. Nah, ternyata Ibnu Taimiyah lah termasuk ulama yang mensahihkan hadis azan di telinga bayi. Berikutnya muridnya siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama-ulama salafi besar semuanya. Di zaman kita, okelah, anggaplah di zaman kita lagi Ibnu Utsaimin, ulama Madinah, ulama Riyadh, ulama Al-Qasim yang buku-bukunya tersebar di ufuk bumi timur dan barat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang dibaca syarah akidahnya Al-Qaulul Mufidnya itu, yang dibaca syarahnya dalam sifat salat nabinya, dalam masalah akidah asma wa sifatnya dan seterusnya itu. Syekh bin Baz, siapa nggak kenal Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ulama yang dikenal sebagai tidak ada alim fakih di zaman di kolong langit kecuali Syekh bin Baz, itulah tokohnya. Nggak ada sefakih Syekh bin Baz di zaman ini selain beliau, dan tidak ada di kolong langit orang yang lebih fakih dibandingkan Syekh bin Baz. Namun itulah pendapat beliau, apa? Disunnahkan azan di telinga bayi baru lahir. Kita barangkali akan mengatakan, kok bisa ya Ustaz? Bukankah itu bid'ah? Keras lagi bid'ahnya. Kuat gitu. Kenapa? Ya karena kita hanya menerima wawasan ini dari satu jalur, kan begitu. Saya dalam kajian-kajian kita termasuk berpendapat itu bid'ah. Kenapa? Dalam kajian dalil ternyata sebagaimana juga ustadz kita atau guru kita yang lainnya, ustadz misalkan Abu Ubaidah Sidawi di dalam kitabnya tentang hukum-hukum bayi, ya, Tuhfatul Mufiahkal Maulud, tentang apa, bingkisan istimewa kepada buah hati, menulis dan juga yang lainnya, kajian sanad hadis itu ternyata terungkap bahwa ada yang cacat sanad sehingga kesimpulannya lemah derajatnya. Kita katakan bahwa itu pendapat kita, oke. Namun kita hormati pendapat jumhur ulama al-khufaz yang menghafal dunia seisinya, itu kita hormati mereka, ya. Maka dengan itu juga kita punya sikap, dan dia saya sebutkan di muka orang-orang besar, antum baca ikhwan, belajar dan baca. Ini hanya untuk membentuk apa? Sikap, etika kita dengan para ulama kita. Tidak berarti ana mengatakan bahwa silakan semau-maunya, tidak, tapi kaji, belajar. Setelah kita belajar, maka ini kesimpulan kita, tarjihnya ini pendapat saya yang saya yakini demikian, dan menghormati pendapat yang lainnya dan tidak mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini kesimpulan.
dan harus berlapang dada ikhwan dalam masalah ini. Tidak boleh terlalu keras kita, tidak boleh terlalu keras, ya. Karena sering ya ketika misalkan kasus tadi saya bilang masalah bayi, kita semua punya bayi ya, lahir anak kita bidan, ternyata bidan ini dokter kandung atau dokter bayi kita ini, dokter anak ini, dia pendapat jumhur ulama. Apakah dia? Pak, diazankan bayinya, dia tegur kita. Masya Allah, kita berbeda mazhab dengan bidan itu. Mazhab kita ternyata mazhab yang membidahkan itu, sehingga terjadi perdebatan kita dengan bidan, mazhab bidan dengan mazhab kita di ruangan operasi lahir anak kita tersebut. Itu jadi itulah pendapat ikhwan, dan itulah cara kita berlapang dada dan bersikap dalam masalah itu. Anak pengen menyampaikan kepada ikhwan, sudah waktunya kita belajar mendalami Islam ini, terus kita dekati ikhwan. Yang kita amalkan sekarang sudah benar. Yang sekarang kita amalkan sudah pendapat yang kuat yang disampaikan oleh asatidzah kita. Ta'sisnya sudah oke, sudah mantul ta'sisnya, dasarnya sudah benar. Tinggal kita isi dengan apa? Wawasan tambahan untuk membentuk etika, adab, akhlak, dan seterusnya. Ini yang saya maksudkan. Agar kita tidak lahir sebagai orang yang Masya Allah ya, kokoh dalam manhaj, ternyata menabrak masalah fikih. Jangan samakan ya digado fikih dengan akidah. Jelas paparannya? Baik, yang kedua tadi apa? Mengatasi waswas. Kalau ada waswas dalam sholat sekalipun tidak mengapa, baca isti'adzah dalam sholat secara sir, boleh. Jadi kalau ada waswas di dalam sholat, ya ingat ini ingat itu, maka boleh untuk untuk dibacakan isti'adzah secara sir. Atau kalau tidak, meniup meludah ke kiri kita, atau jangan ke kiri, ada saudara di kiri ya, boleh misalkan ke kantong kita dan semisalnya, anggap untuk mengusir waswas daripada setan ya. Dimanapun itu silakan membaca isti'adzah itu untuk mengusir waswas daripada setan. Terakhir Afan ya, terakhir. Baik, di sini disebutkan saat membaca doa istiftah, kita tidak boleh menggabungkan dua doa dalam satu sholat. Pertanyaan, ketika kita sujud, setelah membaca doa sujud Subhanallah Rabbiyal A'la 3 kali, lalu kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bolehkah menggabung beberapa macam doa ketika selesai membaca doa sujud, terutama ketika kita sholat sunnah, dan bolehkah kita selalu berdoa ketika sujud? Jadi setiap sujud selalu menambah doa-doa kita yang lainnya. Baik, tadi kita katakan bahwa ada perbedaan antara doa ke istiftah dengan sujud. Kalau doa istiftah tidak boleh digabung, pendapat jumhur yang kuat. Kalau dalam sujud maka disunahkan untuk meragamkan, membaca semampu kita, ya. Dan apakah boleh menambahkan doa-doa yang lainnya? Dianjurkan, sangat dianjurkan untuk membaca doa, perbanyak doa dalam sujud itu. Nabi mengatakan bahwa aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat hamba dengan Allah, kondisi dia sujud. Hinanya kita itu ketika kita cium tanah yang terendah itu, kita cium dan kita menghinakan. Ternyata kondisi paling dekat kita dengan Allah. Kata Nabi, maka fa'aksiru minad du'a, maka perbanyak doa. Faqaminun an yustajabu lakum mustajabalakum, maka sangat diharapkan Allah mustajabkan, istijabahkan doa kita tersebut. Maka saya katakan bahwa Nabi SAW biasa memanjangkan sujudnya. Ya, ini dalam sholat sunnah ya, di mana kita sholat sendiri dianjurkan sekali memperbanyak doa sujud. Sebutkan doa itu apa saja, keragaman doa, tambah doa kita, perbanyak doa kita. Dan justru kata para ulama kita, inilah momen-momen utama yang besar untuk kita berharap agar Allah kabulkan doa-doa kita tersebut. Ya. Barangkali nggak hafal bahasa Arabnya, sebagian ulama kita mengatakan dibolehkan membaca di dalam bahasa Indonesia dengan cara lirih. Ya, akan disebutkan fikihnya nanti juga di dalam bab doa sujud insyaallah taala di dalam hal tersebut.
maka dianjurkan, tidak ada problem dalam masalah itu. Baik ikhwan, ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih mohon dimaafkan, semoga ada manfaat kepada semuanya. Saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan lisan dan juga yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.